فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya dan juga nikmat yang terhingga kepada kita semua. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan kita juga syukur alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa memperbanyak amal soleh untuk bekal kita yang lahir nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, khususnya yang hadir pada saat ini, jamaah Masjid Al-Ikhlas, di yang lahir nanti mendapatkan syafaat dari amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada pagi hari ini Pak Ustadz Toto Haryanto bisa hadir mengisi kajian. Insyaallah kita ini tanggal 20 Ustaz ya. Ya. Baik, untuk bersingkat waktu kita buka saja kajian pada subuh hari ini dengan kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah ini Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah jaga anak-anak kita, keluarga kita, dan juga orang tua kita dari segala mara bahaya, dan tentunya kita semua diberikan keberkahan hidup di dunia ini. Dan juga kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang mungkin pada saat hari ini sedang terbaring sakit atau sedang mengalami hal yang kurang dalam kesehatannya, semoga Allah segera berikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita di masjid ini. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengijabah harapan dan doa-doa kita. Al-Hadiniyah wa kulina bisalihah. Al-Fatihah. Ya benar. Ya benar. Terima kasih jemaah sekalian. Begitu kepada kuasa kita, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim.
Yang amat kami hormati dan kami muliakan para guru, para ustadz, yang semoga selalu Allah muliakan, dipanjangkan umur, diberikan kemanfaatan ilmu sehingga senantiasa bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Yang amat kami hormati para kesepuhan, para orang tua kami, para senior, dan yang amat kami cintai para jamaah sekalian, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah telah memilih kita di antara jutaan umat manusia yang saat ini sedang tertidur lelap. Alhamdulillah, Allah telah membangunkan kita senantiasa untuk terus bersyukur melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan insyaallah kita akan membacakan 1-2 hadis Rasulullah Muhammad SAW dari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Pada subuh kali ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya ulama besar Abu Lais As-Samarqandi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang bermakna peringatan bagi orang-orang yang lalai, karena sejatinya manusia, Anda dan saya, senantiasa dalam keadaan khilaf dan salah, dalam keadaan yang lupa. Seringkali kita terpeleset dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itulah semangat kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, agar senantiasa hati kita disentuh oleh nasihat-nasihat oleh guru-guru kita. Subuh kali ini insyaallah sama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita terpeleset menyimpang jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bab yang rasanya tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Bahkan para alimul ulama menempatkan bab ini dalam bab yang amat penting sebelum membahas fan-fan keilmuan kelanjutannya. Senantiasa ulama menyusun, menempatkan bab ini dalam bab pertama dalam setiap kitab-kitab mereka, yaitu tentang keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memulai membaca kitab ini dengan Babul Ikhlas, yang dimana disebutkan bahwa, kita ulangi kembali, bahwa perumpamaan orang yang ikhlas beramal adalah sepertinya kita sudah banyak beramal, namun karena kita tidak ikhlas, seperti orang yang membawa batu, mengantongi batu di kerikil-kerikil di celananya, kemudian dia memasuki pasar sehingga orang-orang terkagum-kagum kepadanya. Zaman baheula, zaman dulu kan uangnya itu masih dalam bentuk uang, belum ada uang elektronik seperti sekarang, atau membawa emasnya langsung, sehingga apabila orang membawa uang banyak tentu akan kelihatan. Sepertinya dia membawa uang yang banyak ke pasar, seseorang mereka terkagum-kagum, kok penuh sekali kantongnya gitu. Tapi ternyata ketika dia mau membelanjakannya, ketika dia rogoh kantongnya hanya berisi kerikil-kerikil belaka,
yang dimana kerikil tersebut nggak laku untuk ditukar dengan makanan dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Seperti itulah kira-kira orang-orang yang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya karena ingin mendapatkan pandangan dari manusia. Dia merasa banyak amalnya, namun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bernilai apa-apa. Nah, kita lanjutkan pembacaan apa yang ada di kitab Tanbihul Ghafilin ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dan kepada muallif kitab ini di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih rahimallahu. Al-faqih berkata, al-faqih di sini berarti pengarang kitab ini yaitu Syekh Abu Laits Samarqandi. Hadatsani jamaah minal fuqaha, telah menceritakan kepada kami dari para ahli-ahli agama dengan sanad-sanadnya dari Uqbah bin Muslim. Hadatsahu annahu dakhala al-Madinah. Sesungguhnya Uqbah bin Muslim ini masuk ke kota Madinah. Jadi ada seorang bernama Uqbah bin Muslim masuk ke kota Madinah. Fahuwa birajulin qad ijtama'a alaihin nas. Pas masuk kota Madinah dari luar kota, kok dia melihat ada orang yang sedang dikerumunin oleh manusia. Itu kok rame banget, ada seseorang yang sedang dikerubutin, dikerumunin gitu ya sama manusia. Faqultu man hadza? Kemudian Uqbah bin Muslim ini bertanya kepada salah satu orang di antara mereka yang sedang ngerumunin orang tersebut. Siapa sih dia? Nanya kepada orang yang ngerumunin, emang siapa sih dikerubutin gitu? Faqalu Abu Hurairah. Maka orang-orang tersebut mengatakan bahwa yang sedang kita kerubutin ini adalah Abu Hurairah, salah seorang sahabat besar Rasulullah Muhammad SAW. Fadanautu minhu hatta taqaddamtu baina yadayhi. Wah, Abu Hurairah, Masya Allah. Kemudian saya mendekat kepada Abu Hurairah sampai berada di hadapannya. Kemudian diceritakan di sini Abu Hurairah sedang menceritakan tentang hadis-hadis tentang perilaku Rasulullah Muhammad SAW, A, B, C dan seterusnya. Kemudian Uqbah bin Muslim ini bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, setelah pertanyaan orang selesai yang lain, falamma sakata wa qala qultu lahu ansyadukallah. Saya meminta dengan sungguh-sungguh. Setelah pertanyaan orang lain habis, selesai, kemudian Uqbah bin Muslim ini bertanya, saya bertanya dengan sungguh-sungguh, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad SAW, wa hafadzahu, dan engkau menghafalnya dengan betul, dan engkau memahaminya dengan betul, wa amilta bihi, dan engkau mengamalkannya. Jadi Uqbah bin Muslim ini berkata, coba tolong ceritakan sebuah hadis dari Rasulullah yang engkau hafal betul, yang engkau paham betul artinya, dan engkau telah melaksanakannya. Kemudian Abu Hurairah berkata, oh duduklah. La ahdatsannaka bihaditsin hadasyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairi. Duduk. Aku akan jelaskan kepadamu suatu hadis yang tidak ada yang mendengar kecuali aku dan Rasulullah pada saat itu. Namun ketika Abu Hurairah akan menceritakan hadis ini, tiba-tiba dia pingsan. Tiba-tiba dia termenung, kemudian dia pingsan. Loh. Kemudian dia tenang lagi, sadar lagi. Tapi begitu mau mengucapkan hadis ini, cerita ini, dia pingsan kembali. Nah, setelah kemudian dia sadar, ya, kemudian dia mengatakan hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yaqdi baina khalqihi fakullu ummatin jathiyah. Setelah dia mengumpulkan segala sesuatunya, mengumpulkan keberaniannya, mengumpulkan ingatannya, dia mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Hurairah, akan memutuskan penghakiman kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Fakullu ummatin jathiyah, maka seluruh umat pada waktu itu dalam keadaan terduduk, ya. Maka orang pertama yang diundang, yang diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah mengumpulkan 3 orang pada waktu itu. Yang pertama adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, wa rajulun qutila fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah dan dia meninggal, wa rajulun katsirul mal, dan seorang laki-laki yang banyak hartanya. Kemudian Allah bertanya kepada orang pertama yang disebut dengan pembaca Al-Quran, "Alla mu'allimaka ma anzaltu ala rasuli." Ditanya oleh Allah, apakah engkau mengetahui apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Apakah engkau telah beramal dengan apa yang aku telah turunkan kepada Rasulku? Qala bala ya Rabbi. Famadza amilta fima ataituka? Apakah engkau telah mengamalkan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Kemudian sang pembaca Al-Quran ini mengatakan, saya telah membacanya siang dan malam, dan saya telah mengamalkan isinya siang dan malam. Kemudian Allah Ta'ala berkata, kadzabta, engkau telah berdusta. Wa taqulul malaikah kadzabta, kemudian diaminkan oleh para malaikat bohong. Bal aradda ayyuqalu fulanun qari'un, tapi engkau membaca Al-Quran dengan baik bukan karena ingin mengamalkan isinya, namun hanya karena ingin dikatakan bahwa dia adalah pembaca Al-Quran yang baik, bahwa dia adalah seorang qari yang luar biasa, dan engkau telah mendapatkan gelar itu dari manusia. Wa yu'maru bihi ilan nar, karena engkau telah membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya bukan karena aku, maka kemudian orang tersebut, orang pertama, suruh digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu li sahibil mal, yang kemudian yang kedua dikatakan kepada yang mempunyai harta, apakah apa yang telah engkau lakukan dengan harta yang aku berikan? Kata si yang orang kaya tersebut, aku telah
bersilaturahim dengan harta yang telah engkau berikan. Jadi aku memberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku sudah bersedekah sehingga orang yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya putus silaturahim jadi mendekat karena aku berikan sedekah. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata, kadzabta, sama engkau juga berdusta. Diaminkan oleh malaikat, sama engkau juga memang berdusta. Kamu melakukan semua itu bukan karena Allah, namun karena engkau ingin disebut dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Semua orang di kampung engkau di waktu di dunia menyebut engkau adalah seorang yang dermawan. Kemudian karena engkau beramal bukan karena aku, maka digiring juga ke neraka. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sama ditanya, untuk apa engkau berperang di jalanku? Untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Kadzabta, engkau juga berdusta. Bahkan engkau berperang di jalanku, di jalan Allah pada waktu itu bukan karena aku, tapi karena engkau pengen disebut seorang pemberani. Maka engkau berjuang bukan karenaku. Maka summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Kemudian digiring pula lah orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awalu khuliqallahu ta'ala tas'arum bihi ilan nar. Wahai Abu Hurairah, ketiga golongan inilah yang nanti akan pertama digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dahsyat hadis ini, sampai ketika beliau disuruh untuk menceritakan tentang hadis ini, sampai pingsan Abu Hurairah, karena menurut beliau alasan Allah untuk menggiring orang ke neraka, ketiga orang ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang berat, yang mungkin ada di setiap diri kita masing-masing. Ada orang di antara kita, orang yang ahli membaca Al-Quran. Ada orang di antara kita yang suaranya luar biasa, bacaannya bagus dan lain sebagainya. Namun ternyata terselip di hatinya ketika dia membaca Al-Quran, dia pengen dialam oleh manusia, dia pengen dipuji oleh manusia, dan akhirnya dia mendapatkan pujian itu. Oh, si A memang suaranya bagus luar biasa, sehingga ternyata dia tidak ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, orang yang memiliki harta yang banyak, dia terlihat seperti bersedekah, seperti banyak mengeluarkan infak dan lain sebagainya, namun terselip di hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berjuang mati-matian di jalan Allah, jelas jasadnya terlihat berperang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jelas dia mengangkat senjatanya, jelas dia membunuh musuh untuk menegakkan kalimat Allah, membunuh kafir-kafir Mekah pada waktu itu. Namun ternyata yang dilihat hebat oleh manusia, namun terselip di hatinya bukan karena Allah. Ketiga golongan orang tersebut digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Jadi inti daripada hadis ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa harus ikhlas murni beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya senantiasa kita mendapatkan peringatan-peringatan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, bahkan dari guru-guru kita. Itulah pentingnya kita duduk di majelis-majelis ilmu, agar hati kita menjadi lembut, agar hati kita senantiasa diingatkan untuk beramal ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan yang lainnya. Sehingga itu tadi, orang yang amalnya luar biasa saja bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila tercampur dengan hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya dalam beramal. Dan saya yakin insya Allah kita mohon kepada Allah senantiasa agar kita diberikan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya sih jamaah Al-Ikhlas
Bila ada botol semuanya insya Allah ikhlas ya. Masjidnya aja Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan. Saya lihat Pak Maksum, Ustadz Maksum ngajarin, ada muridnya ada atau enggak, mau pinter-pinter mau belet-belet, beliau ikhlas ngajarin kita. Ustadz Lukman dari dulu, dari zaman sepi pengajian, ngajar aja. Ada yang dengerin apa enggak, tetap disampaikan hukum-hukum Allah. Pak Khairun, hujan atau tidak, ada yang lihat atau enggak, subuh tetap datang. Dan bapak-bapak yang lainnya insya Allah. Enggak kemudian, ini sepi nih kayaknya, nggak ada yang ngeliat dong gue subuh nih ke masjid, gue hari ini liburan gitu. Enggak ya coy ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bukti kita ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan memetik nanti hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila li ba'dil hukama, kemudian para ulama, sebagian dari ulama mengatakan, manil mukhlis, siapa itu orang-orang yang ikhlas? Qala al mukhlis alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas beramal adalah, kata sebagian ulama, pengertian orang yang ikhlas beramal adalah alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya, amal-amal baiknya dari orang lain, kama yaktumu sayyi'atihi, seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukan. Orang yang ikhlas. Definisi orang yang ikhlas beramal kepada Allah adalah salah satunya dia menyembunyikan kebaikannya, nggak mau dia dipamer-pamerkan, dilihat sama orang lain, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya gitu. Nah kita ini kan kalau berbuat keburukan, malu rasanya kita dilihat oleh orang lain, sehingga kemudian kita berusaha untuk menutupinya. Misalkan kita habis berbuat curang, habis berbuat maksiat, rasanya malu. Saya ketahuan sama Pak De Hasan kemarin habis begini, habis begitu. Malu rasanya. Nah, pun seperti itulah orang, kalau orang ikhlas beramal itu terhadap kebaikannya pun dia malu rasanya bila dilihat oleh manusia, oleh orang lain, sehingga dia hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas beramal adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Insyaallah. Sama-sama kita belajar. Wakila li Dhunnun al-Misri, mata ya'lamu rajulu annahu min safwatillah, kapan seseorang itu diketahui bahwa dia adalah merupakan hamba pilihan Allah? Kapan seseorang itu menjadi terdefinisi sebagai hamba pilihan Allah? Ya. Kemudian qala yu'rafu dzalika bi arba'ati asya'a. Orang akan menjadi pilihan Allah apabila memenuhi 4 kriteria. Kata Dhunnun al-Misri, seorang ulama besar. 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ia ingin dikategorikan sebagai pilihan Allah. Idza khala ar-rahah, yaitu yang pertama apabila dia meninggalkan terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Definisi pertama adalah dia meninggalkan terlalu banyaknya kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, dunia ini seperlunya sajalah. Bukan berarti misalkan makanan kita tidak boleh makan makanan yang enak, ya boleh makanan yang enak. Tapi ya jangan setiap hari juga, karena dari sisi kesehatan saja
makanan-makanan yang terlalu enak, kebanyakan itu kan makanan berlemak, makanan manis. Ya, ngopi aja kalau pahit kayaknya nggak enak ya Pak Edi ya. Ngopi pahit ya nggak enak bagi kita nih. Enaknya yang manis. Padahal itu kopinya baik, gulanya pemanisnya yang kurang baik. Maka seperlunya saja. Meninggalkan terlalu banyak kenikmatan. Tidur, enak gak coy tidur? Enak ya, tidur. Enak banget tuh tidur, apalagi dingin, hujan, musim dingin seperti sekarang. Tambah AC 3, 1, 2, 3 ya Om Amin. Tapi kita belajar meninggalkan yang enak tersebut. Tidur enak, tidur malam, siang mau malam tidur enak banget tuh tidur. Disuruh ditinggalin tuh tidur, bangun seperti ya malam, bangun jam 3. Maka dia baru akan menjadi pilihan Allah, manusia pilihan Allah ketika dia bisa meninggalkan terlalu banyak tidur maksudnya. Tadi terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara. Enak tuh banyak bicara, ujung-ujungnya meleset ngomongin orang lain, dikurangin ngomongnya. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, wa'ata minal mawjud, yakni yu'ti minal qalil alladhi indahu. Dia memberikan apa yang dia miliki walaupun sedikit apa yang dia miliki. Ya. Kalau banyak, udah seharusnya kita berbagi dengan orang lain. Walaupun itu juga perlu perjuangan. Duit-duit aing, ya, harta-harta saya, kenapa harus saya berbagi dengan orang yang lain? Saya dapetinnya juga dengan susah payah, proyek, dagang, dan lain sebagainya. Kenapa saya harus berbagi dengan orang lain? Kalau banyak, tentu saja tidak aneh apabila orang tersebut berbagi. Namun dia punyanya cuma sedikit, tapi dia masih sanggup untuk berbagi. Maka pantas kalau kemudian orang yang memiliki sedikit, namun masih mau berbagi dengan orang lain ini, disebut sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apabila orang ingin disebut sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia hanya memilih urusan yang ketiga, kalau perkara dunia dia tidak mau terlalu mentereng. Wa ahabbu saqwatul manzilah. Dia hanya memilih pangkat yang ya biasa-biasa saja. Kalau di dunia ini dia nggak mau menjadi terlalu orang yang wah, sehingga orang tuh memandangnya luar biasa. Wah, bapak ini adalah yang si A, pangkatnya ini segala macam. Dia pengen jadi orang biasa aja, maka dia akan menjadi pilihan Allah. Dan yang keempat, wastawat indahul mahmudah wal mudammah. Dia ini sama baiknya ketika dia dipuji atau ketika dia dicela. Intinya ikhlas juga, bahwa dia tetap akan berbuat baik, mau dipuji orang kek, mau dicela orang kek, dia tetap akan sama-sama tetap berbuat baik. Enggak kemudian dia mundur ke belakang ketika dia dicela. Ngapain nih si apa Amin nih tiap waktu sholat ke masjid terus, sholat di rumah juga sama. Lihat tuh, panas-panas gini, zuhur-duhur bukannya sholat di rumah, dia malah ke masjid juga. Ada orang yang mencela misalnya, tetap dia ke masjid juga. Tapi ketika dipuji, juga tidak melambungkan, tidak membelokkan niatnya hanya karena Allah, tetap hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat, luar biasa ya Pak Amin, rajin banget ke masjidnya. Enggak kemudian dia berhenti ke masjid karena takut diomongin orang, tapi juga tidak melambung dengan pujiannya, ya tetap aja dia seperti biasa sholat ke masjid. Maka keempat golongan ini akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita untuk menjadi keempat golongan ini. Apa kita meninggalkan terlalu banyak kenikmatan? Jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Kemudian kita belajar memberikan apa yang kita miliki walaupun kita hanya memilikinya sedikit. Kemudian kita jangan terlalu mengejar pangkat-pangkat yang tinggi. Karena apa? Karena tanggung jawabnya juga tinggi. Makin tinggi pangkat kita, makin tinggi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk tidak terkagum-kagum, tidak senang dengan pujian, dan tidak bersedih hati, berputus asa dengan celaan manusia. Kita tetap beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ruwiyan Adi bin Hatim At-Tai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, yu'maru bi unasin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Pada hari kiamat, manusia-manusia, sekelompok manusia diperintahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Woi, orang Piladago, masuklah kalian ke dalam surganya. Hatta idza danau minha, sampai ketika sudah dekat ke pintu surganya, wastangsyaku raihataha, dan orang-orang tersebut sudah mencium bau surga, wanadharu ila kusuriha, dan telah melihat orang tersebut ke dalam gedung-gedung surga di dalamnya, ya, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ayo masuk, wahai manusia, masuk kamu ke dalam surga. Udah kecium tuh, udah deket, sampai dekat udah kecium bau surga tersebut, sampai udah kelihatan, masya Allah, bagus banget, pengen segera masuk. Namun ketika dia baru akan masuk, kemudian mereka diperintahkan kembali, diperintahkan, weh tunggu, kalian jangan dulu masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian, kenapa kami tidak boleh masuk ya Allah? Kemudian, karena kalian beramal dahulu ketika di dunia, bukan karena aku, namun karena pengen dilihat oleh manusia. Dan kalian sudah mendapatkan pujian itu dari manusia. Taraunan nas bi'amalikum. Manusia sudah menilai apa yang telah engkau lakukan. Dan kau sudah mendapatkan pujian-pujian, gelar-gelar dari manusia. Maka menyesallah para calon-calon penghuni surga tersebut, yang tadinya memang dia sudah diperintahkan untuk masuk surga, udah ngelihat gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, pasar-pasarnya. Di surga itu ada pasar nanti, kumpul nanti habis sholat Jumat. Di surga nanti kita main ke pasar, nanti ada diceritain, nanti di kitab itu ada bagaimana perilaku para penghuni surga, sampai ketika mereka pulang dari berkumpul itu, pulang ke rumahnya dari tempat perkumpulan itu udah hafal banget jalannya, sehingga nggak harus cari jalan, itu kaki udah ini sendiri, udah hafal sendiri ke rumah masing-masing. Surga yang demikian luas, orangnya banyak, nggak ketukar rumahnya. Dan ketika sampai di rumah disambut oleh istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, Kang, Mas, kamu makin hari kau makin ganteng aja. Itu ada tuh nanti diceritakan balasan bagi orang-orang yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitulah orang-orang yang ketika sudah di depan mata surga itu, namun kemudian tidak jadi masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dulu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiyan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lama khalaqallahu jannata adn khalaqa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar thumma qala laha takallami
faqalat qad aflahal mu'minun thalathan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat surga Aden, yang dibuat surga Aden itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ma'la ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh manusia, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh manusia, bahkan belum pernah terbersit dalam manusia, di hati manusia seperti itu, seperti ini, seperti ini. Tidak pernah terbersit nanti. Bagaimana hebatnya surga. Tsumma qala laha takallami, kemudian dikatakan kepada surga Aden tersebut, berkatalah. Kemudian surga Aden berkata, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Ini surga Aden yang ngomong. Tsumma qalat inni haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Namun kemudian surga Aden berkata, setelah dia mengatakan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman sampai 3 kali, kemudian surga Aden mengatakan inni haramun ala kulli bakhilin wa mura'in, aku, sesungguhnya aku haram atasku, masuk ke dalamku kullu bakhilin, setiap orang-orang yang pelit, yang medit, wa mura'in, dan orang-orang yang riya. Jadi surga Aden ini malas, dia nggak mau dimasukin oleh orang-orang yang pelit. Maka jangan jadi orang pelit, ditolak nanti sama surga Aden, gak mau dimasukin dia. Sorry ya, lu aja pelit. Gue gak mau dimasukin sama lu aja di dunia waktu banyak orang yang butuh, padahal lu duit banyak, tapi lu gak mau bantuin orang. Wa mura'in, dan orang-orang yang riya, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia malas ya untuk dimasuki oleh manusia yang pelit, dimasuki oleh orang yang riya. Surga Aden menolak, tidak mau ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai 5:30 aja ya. Dikatakan bagaimana sih trik-triknya agar menjadi orang yang tidak mudah riya ya. Di sini disebutkan mudah saja sebetulnya kita mencontoh salah satu profesi agar kita menjadi orang yang tidak riya. Kama ruwiya an ba'dil hukama annahu qala yanbaghi lil 'amil ay ya'khudhal adab fi 'amalihi min ra'il ghanam. Ya. Ini triknya nih, oleh-olehnya pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam riya. Yang bagi lil amili ay ya'khudhal adab, seyogianya setiap kita mencontoh di dalam perkara amal-amalnya itu. Mencontoh siapa? Mencontoh penggembala kambing katanya. Loh, kenapa demikian? Wa kaifa dzalika? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya penggembala kambing idza shalla inda ghanamihi, ketika dia sholat di samping kambing-kambingnya, di gurun pasir, di tanah yang lapang, dia sholat di situ, dia tidak pengen dipuji oleh kambing-kambingnya. Dia dilihat oleh kambing-kambingnya, tapi dia nggak ada kan orang yang pengen dipuji oleh kambing. Ada nggak Pak Edi? Nggak ada ya. Maka ini salah satu trik ditulis oleh ulama nih. Kalau kita pengen beribadah yang murni lurus karena Allah, contohlah penggembala kambing. Kenapa demikian? Karena misalkan penggembala kambing itu di tengah padang Sahara pengen sholat, ya dia sholat aja, dia nggak peduli tuh kambingnya mau ngeliatin mau enggak, dia tidak pengen dipuji oleh kambing-kambingnya tersebut. Nah seperti itulah harusnya kita sholat, mau ada yang lihat mau enggak, tetap lurus karena Allah. Sedekah mau banyak mau sedikit, bukan karena pengen dipuji oleh manusia, pengen dinilai sebagai orang yang dermawan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebagaimana tidak pengen dipujinya seseorang ketika dia sholat di samping kambing-kambingnya.
Jadi mudah-mudahan kita bisa mencontoh perilaku penggembala kambing ini dalam beramal. Mau ada yang lihat, mau tidak ada yang lihat, mau dipuji orang atau mau dicela orang, lurus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penggembala kambing tadi ya. Salat di hadapan, di samping kiri kanannya kembe, ya dia nggak pengen dipuji tuh sama kambing-kambingnya. Jadi Pak Amin nanti kalau pulang, ya apa tadi ngajinya si Toto ngomongin apa? Ngomongin penggembala kambing, itu aja. Supaya kita ingat nih, Haji Topik tadi Toto ngomongin apa, ditanya sama ibu di rumah, ngajinya tentang apa sih? Tentang perilaku penggembala kambing gitu aja. Maksudnya apa? Yaitu kalau katanya begini, kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, kalau kita ingin ikhlas beramal, contohlah penggembala kambing. Emang kenapa ya? Yaitu kalau penggembala kambing lagi mau sholat, tiba waktu sholat dia sholat aja, nggak pengen tuh dilihat, dipuji sama kambing-kambingnya gitu ya. Mau sholatnya tetap aja dia asar yang 4 rakaat, bacaannya baik dan lain sebagainya, nggak pengen dipuji oleh kambing-kambingnya. Pun demikian mah ibu, kalau beramal rupanya kita harus lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi diceritakan juga dalam sebuah hadisnya bahwa ketika seseorang sudah sampai di depan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan masuk awalnya, bahkan dia sudah mencium wanginya surga, sudah melihat gedung-gedungnya, kemewahan di dalamnya, tiba-tiba dia disuruh kembali, dilarang untuk masuk surganya tersebut karena dia ternyata beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih kan mah? Itu cerita yang kita harus bisa cerita sama istri kita, sama anak-anak kita, apa yang oleh-oleh dari pengajian-pengajian kita. Kalau kita tidak bisa mengajari anak-anak kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sampaikan kembali. Kemudian surga Aden tadi juga diceritakan bahwa dia tidak mau dimasuki oleh 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang pelit. Gak mau tuh surga Aden neng mah dimasukin oleh orang yang pelit. Yang kedua apa ya? Yang kedua orang yang riya, orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dia malas dimasukin oleh kedua golongan orang tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kalau ngaji diingat-ingat, kalau bisa ceritakin kepada anak dan istrinya, sehingga kebaikan itu akan terus menyebar, paling tidak di keluarga kita masing-masing. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Terus masalah bagian ini keikhlasan. Semoga kita semua diberikan kekuatan Allah untuk bisa menjaga hati dan melakukan apa-apa ibadah dan aktivitas apapun kita semoga karena Allah SWT. Baik jemaah sekalian, saya mau tanya ini atau waktu sudah habis ya? Ya, serah. Kalau ada bertanya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Salam. Bagaimana orang kalau suka menunda-nunda kebaikan intinya ya gitu ya. Ya jangan gitu. Walaupun pada akhirnya dilakukan juga, walaupun pada akhirnya dilakukan juga, gitu ya. Tapi dia tunda-tunda. Nah kata walaupun ini bisa nggak kejadian ketika dia menunda, walaupunnya nggak jadi, dia mati belum melakukan kebaikan.
Kalau walaupunnya ini masih berlaku, alhamdulillah. Saya mau sedekah tapi udah malam nih hari ini, ntar besok aja saya mau nganterin sembako nih ke rumah si nenek itu di RT 7 misalnya. Itu bisa berlaku buat saya dan semuanya, dan sering kita lakukan. Karena kita masih berharap kepada walaupun masih ada nih besok. Tapi bagaimana kalau kemudian walaupun itu nggak terjadi, keburu diambil karena kita nggak tahu. Kita ajaluhum fala yastaqdimuna sah wala yastakhirun. Nah, yang kita jagain itu adalah itunya. Yang kita jagain. Maka bersegeralah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Bersari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah dalam kebaikan itu maksudnya menjaga walaupunnya itu tuh Pak. Kalau sudah tahu pasti ada jaminan bahwa hidup kita masih sampai esok hari, ya nggak apa-apa, kita tunggulah sampai besok hari. Tapi siapa yang tahu di antara kita bahwa umur kita akan sampai besok hari? Nah, bahkan nggak usah besok hari, ya ke depan kita nggak tahu. Itu yang kita jagain. Maka jangan sampai menunda-nunda kebaikan. Kalau niat, kalau kebaikan insya Allah sampai. Allah tuh maha segala-galanya tentang niat. Tapi itu tadi sudah dibahas juga di dalam kitab kita ini yang kita baca, bahwa orang yang rugi adalah orang yang sebatas wacana dan niat. Walaupun dia sudah mendapatkan pahala dari niatnya, namun dia sungguh sangat merugi dengan mendapatkan hanya pahala niatnya saja. Kebaikan jelas akan mendapatkan pahala atas niatnya tersebut. Kalau keburukan baru akan ditulis setelah dia melaksanakannya. Kalau niat kebaikan ditulis, namun sungguh rugi kata ulama orang yang hanya mengandalkan niat kebaikan, pahala dari niat saja. Gitu. Sudah pernah kita bahas juga masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, masih ada satu lagi kalau ada, kalau nggak ada kita akan akhiri, kita masuk ke surga. Baik, tidak ada. Terus sekalian, alhamdulillah kita telah mengikuti kajian kita semua ini. Semoga tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup saja. Jadi sama-sama kita bersama jalan dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25. Oh, udah turun. Siap. Jadi intinya cukup karibun aja.